Lebaran identiknya dengan manis, lalu santan dan yang berminyak. Memang tetap harus dipenuhi batasan-batasan untuk konsumsi gula, garam dan juga lemak. Jadi konsumsi gula maksimal itu 1 hari sekitar padahal justru berat badan yang yoyo, yang gampang naik gampang turun itu justru lebih berat bahayanya untuk kesehatan kita. Penyakit obesitas ini dapat berdampak seperti meningkatkan risiko darah tinggi, terus diabetes, sakit jantung, ataupun penyakit-penyakit lain seperti autoimun. Assalamualaikum Sariasi People, ketemu lagi di Sariasi Podcast. Kali ini saya Tiara yang akan memandu podcast hari ini. Dan tentunya saya nggak sendiri nih, karena kita sekarang sudah di bulan puasa ya, mau menjelang Lebaran. Tentu saya nggak sendiri, saya ditemani oleh narasumber kece kita nih, yaitu Dokter Kartika Soka Rahmita, spesialis gizi klinik. Dokter Mita, biasa kita panggil Dokter Mita ya. Apa kabar Dokter Mita? Assalamualaikum, alhamdulillah kabar baik. Assalamualaikum Sariasi People. Oke dok, sebelumnya mungkin dokter boleh kenalin ke Sariasi People nih, dokter tuh praktek di mana sih, terus jam berapa aja dok? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dokter Kartika Soka Rahmita, spesialis gizi klinik. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Sari Asi Cipondoh pada hari Senin dan hari Selasa mulai pukul 2 siang sampai jam 5 sore. Oke, nah Sariasi People, kan kita sekarang mau menghadapi Lebaran, mempersiapkan Lebaran lebih tepatnya ya. Dan tentunya kita di bulan puasa ini mungkin beberapa Sariasi People ada yang memanfaatkan momentum ini untuk menjaga pola makan, diet, atau mungkin kadang ada yang kebablasan dok nih, malah berat badannya naik nih di bulan puasa. Tapi kan tentu kita semua mungkin Sariasi People nggak mau nanti ketika Lebaran malah makin lebaran nih dok, ya kan? Karena pasti mau tampil kece, stunning, glowing lah gitu ya dok ya. Nah mungkin kita hari ini akan ngebahas gimana sih tips menjaga gizi seimbang untuk menghadapi atau merayakan Lebaran nanti nih, biar tidak lebaran. Mungkin dok boleh dikasih tips-tipsnya dok, bagaimana kita bisa menjaga gizi seimbang ini dok, biar nanti lebaran kita tetap fit, sehat, nggak lebaran. Oke, baik. Memang momen Lebaran bersama dengan liburan, mungkin ada yang mudik ya dok ya, memang akan membuat kadang-kadang nih kita suka kalap sama makan, atau dengan alasan mumpung lagi ada liburan dan ada kesempatan. Nah memang ketika Lebaran pun walaupun nih makanan ada banyak dengan segala macam variasinya, kita tetap harus memikirkan berapa banyak makanan yang harusnya kita konsumsi. Jadi tips yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih berapa kebutuhan kalori harian kita. Nah kebutuhan kalori harian itu memang sangat tergantung dari berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik dan juga kondisi metabolisme tubuh. Kurang lebih kalau misalnya kebutuhan harian kita nih ya dok, kalori itu dari berat badan ideal kita. Kalau pada pasien-pasien pada orang dengan berat badan normal berarti berat badannya dikali 25 sampai 30 kilokalori per hari. Tapi pada pada orang dengan obesitas itu digunakan berat badan ideal. Nah, yang pertama setelah kita mengetahui kebutuhan kalori harian kita berapa, lalu kita juga harus menentukan bahwa apapun yang kita makan ketika lagi Lebaran ini harus dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang, yaitu memenuhi kebutuhan makronutrien yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat, serta kebutuhan mikronutrien yaitu vitamin dan mineral. Nah, ketika kita makan dengan lebih mindful untuk memikirkan kebutuhan asupan harian kita dengan komposisi yang seimbang, biasanya berat badan nggak jadi lebaran nih setelah Lebaran. Oke, lalu yang ketiga, kita juga tetap harus melakukan aktivitas fisik sesuai rekomendasi, yaitu 150 menit per minggu. Dan itu dilakukan dalam berjangka, jadi bukan dalam satu waktu. Misalkan dilakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan sekitar 30 menit per hari selama 5 kali dalam 1 minggu. Oke, berarti sebetulnya kita sih untuk menghadapi Lebaran nanti ya nggak apa-apa ya makan makanan Lebaran, tapi mungkin harus dijaga porsinya ya dok ya, dan jangan lupa aktivitas tadi ya dok ya, aktivitas fisik. Nah tadi dokter menyarankan seperti aktivitas fisik
minimal 30 menit sehari ya dok ya. Nah mungkin Sarasi People masih banyak yang bertanya nih, kayak gimana sih sarannya aktivitas fisiknya? Apakah kan ada nih yang bilang, oh jalan cepat aja juga udah oke, yang penting 30 menit, nggak perlu yang aktivitas yang berat. Terus atau termasuk yang kayak misalnya bersih-bersih rumah termasuk aktivitas fisik yang dimaksud, apakah itu juga termasuk nggak dok? Oke, jadi aktivitas fisik dikatakan 30 menit itu adalah aktivitas yang terukur dok. Jadi memang dia ini dilakukan dalam jangka waktu 30 menit tanpa berhenti. Jadi bukan seperti menyapu 5 menit lalu jalan ke pasar 10 menit gitu, bukan ya. Berarti bukan ya. Jadi memang 30 menit terukur lalu dilakukan dalam tempo yang konstan istilahnya dan sesuai dengan kemampuan. Memang untuk jalan cepat pun sebenarnya sudah cukup selama 30 menit dianggap sebagai melakukan aktivitas fisik ataupun intensitas yang lebih sedang ataupun intensitas yang lebih berat. Oke, nah tapi kan kalau Lebaran itu kan biasanya identik 3 harian ya gitu. Nah dan misalnya kita anggaplah dok di dalam satu hari pertama, banyakan kan Sarasi People kalau Lebaran kan mampir nggak cuma satu rumah ya. Jadi mungkin dalam sehari dia tuh bisa mampir ke 3 sampai mungkin 5 rumah keluarga, dan biasanya setiap mampir ke rumah keluarga itu kan pasti dia akan ditawarkan makan, entah makan berat atau mungkin biasanya teman-temannya tuh suka ada snack-snack ya dok ya, kue-kue kering dan minuman-minuman yang enak nih, yang manis-manis. Nah itu gimana nih dok siasatnya untuk Sarasi People nih bisa masih menikmati makanan yang ada di rumah saudara-saudaranya itu, tapi mungkin tidak over, tidak berlebihan lah gitu. Karena lumayan ya dok ya, kalau 5 rumah mungkin berarti bisa makan 5 porsi opor. Iya dok. Jadi balik lagi ke yang tadi, kita harus tahu dulu nih kebutuhan kalori hariannya. Misalkan kebutuhan kalori harian kita 1.500. Anggaplah hari itu kita akan berkunjung ke 5 rumah. Berarti kita harus menghitung satu rumah maksimal 300 aja nih. 300 tuh terdiri dari berapa banyak sih? Misalkan nasinya mungkin setengah porsi dibandingkan yang biasa. Lalu dengan satu lauk, dengan sayur. Jadi memang harus tetap terpenuhi secara seimbang. Lalu juga nih karena makanan Lebaran identiknya dengan manis, lalu santan dan yang berminyak, memang tetap harus dipenuhi batasan-batasan untuk konsumsi gula, garam dan juga lemak. Jadi konsumsi gula maksimal itu satu hari sekitar 4 sendok makan atau 50 gram. Lalu konsumsi garam itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram garam meja. Dengan konsumsi lemak maksimal itu sekitar 5 sendok teh per hari. Jadinya memang untuk makanan-makanan seperti gulai, mungkin rendang atau opor yang mengandung banyak santan, kita harus lebih bijak nih. Yang kita makan mungkin lauknya aja, jadi nggak usah ditambah-tambah santan-santannya lagi kayak gitu. Mungkin berarti siasatnya boleh setiap mampir kita cicipin dikit aja lauknya gitu ya dok ya, nggak usah nambah lagi ketupatnya atau mungkin yang cemil-cemilan yang banyak itu ya dok ya. Betul. Yang penting kita menghargai keluarga yang punya rumah ya dok ya. Itu jadi tetap nggak apa-apa untuk konsumsi makanan, cuma mungkin lebih bijak aja ya gitu. Nah tapi kalau misalnya nih ada yang kan karena sudah udah melewati puasa nih selama sebulan kan, mereka merasa oh udah menahan makan minum nih gitu kan, pas lagi Lebaran tuh jadi biasanya gejolak untuk makannya itu berlebihan tuh lebih besar dok. Nah misalnya Sarasi People udah terlanjur nih, aduh udah bablas aja deh, nanti juga bisa kontrol makan lagi atau berat badan. Nah itu gimana nih dok untuk Sarasi People tipsnya biar yang sudah terlanjur, misalnya di hari pertama sudah terlanjur makan banyak nih, biar nggak menyesal untuk kedepannya itu gimana dok? Oke, jadi apalagi biasa kalau mudik ya, kalau ke daerah biasa pasti akan makan sepertinya lebih banyak. Ya kembali lagi yang penting ketika kita makan kita harus mulai mindful eating. Jadi mulai kita pikirkan apa yang akan kita makan, berapa banyak keuntungannya untuk badan kita ketika kita makan itu, atau justru lebih banyak kerugiannya ketika kita makan. Jadi memang yang kita makan selain sehat untuk secara kalori, maksudnya secara kepuasan mental kita pun dapat terpenuhi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita makan hanya karena pengen aja nih, lapar mata aja gitu, tapi akhirnya malah menyesali kemudian hari. Lalu ya kembali lagi jangan sampai berat badan itu
kan mungkin pada saat bulan puasa karena makannya lebih sedikit Betul. gitu ya, jadi berat badan turun. Nanti ketika lebaran nanti naik lagi. Iya. Nanti habis Makanya itu bablas aja mereka, ya udah turun kemarin 2 kilo puasa, nggak apa-apa deh gitu kan, biasanya gitu ya, Dok. Habis itu pengen turun lagi. Padahal justru berat badan yang yo-yo, yang gampang naik gampang turun itu justru lebih berat bahayanya untuk kesehatan Oke. kita. Boleh Dok di-share mungkin dampaknya apa sih untuk kesehatan kita nih kalau untuk Psoriasis people yang sudah terlanjur makannya tidak dijaga, dampaknya apa untuk kesehatan kita? Oke, pada orang-orang yang berat badannya berlebih atau mungkin obesitas, memang dampak yang paling bahaya adalah terjadi kayak peradangan atau inflamasi yang terus-menerus di dalam tubuhnya karena terlalu banyak sel-sel lemak yang ada di dalam tubuh. Untuk obesitas sendiri saat ini dianggap sebagai sebuah penyakit, Dok. Jadi bukan hanya sekedar estetika bahwa berat badannya berlebih. Jadi penyakit obesitas ini dapat berdampak seperti meningkatkan risiko darah tinggi, terus diabetes, sakit jantung, ataupun penyakit-penyakit lain seperti autoimun misalnya, ataupun dengan pola makan yang tidak baik, meningkatkan juga resiko-resiko seperti stroke, dan penyakit yang lainnya. Nah, baik. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih pola makannya sudah berantakan nih ketika lebaran, kan biasanya sehari, 2 hari, 3 hari lebaran. Nah, gimana cara kita bisa mengembalikan pola diet yang sehat nih, Dok? Misalnya kemarin udah terlanjur ya, udah makan lemaknya terlalu banyak, kolesterolnya opor-opor udah banyak. Nah, gimana cara mengembalikan lagi biar pola makan kita jadi sehat lagi nih, Dok? Oke, jika ingin mengembalikan pola makan yang sehat, memang tetap seperti tadi memenuhi kebutuhan harian dengan komposisi gizi yang seimbang, dengan aktivitas yang cukup. Namun mungkin bila memang belum bisa nih mengembalikan sendiri atau kembali ke berat badan awal, misalnya ketika setelah lebaran, mungkin bisa konsultasi juga nih dengan dokter spesialis gizinya. Oke, jadi mungkin untuk Psoriasis people, nggak usah ragu nanti kalau misalnya ternyata, aduh udah terlanjur makannya banyak ya, udah nanti deh mau ketemu langsung ke dokter Mita misalnya gitu kan. Karena kalau ke poli dokter nanti ini ya, Dok, bisa diukur berat badan dan komposisi tubuhnya ya, Dok, ya? Iya, betul. Jadi memang untuk orang yang ingin diet terutama, kita nomor satu harus tahu dulu nih komposisi tubuhnya. Jadi apakah memang badannya ini berat karena otot, atau mungkin karena lemak, atau mungkin kurusnya ternyata walaupun berat badannya kurus, tapi ternyata dia lemaknya pun tinggi. Jadi memang sebenarnya secara kesehatan nggak sehat. Makanya nggak hanya berat badan, tapi memang komposisi tubuh pun harus dilakukan. Oh iya, saya dengar memang ada yang berat badannya sama, tapi kalau dilihat tuh ada yang lebih gendut, ada yang lebih kurus. Ternyata tergantung komposisi tubuh itu ya, Dok, ya. Apakah lemaknya lebih banyak atau massa ototnya yang lebih banyak. Jadi mungkin biar lebih enak, konsultasi langsung aja ya, Dok, ya. Nanti dihitung secara detail ya, Dok. Dan mungkin sekalian meal plan ya biasanya ya, Dok, ya. Iya, betul. Jadi kalau untuk Psoriasis people yang misalnya udah keburu pola makan atau pola dietnya berantakan nih selama bulan puasa dan lebaran, mungkin nanti bisa langsung ke poli dokter Mita ya di Rumah Sakit Psoriasis Cipondo. Nanti akan diberikan meal plan atau saran-saran ya, makan makanan karbohidratnya berapa gram, proteinnya berapa gram, dan lain-lainnya ya, Dok, ya. Dok, mungkin sebelum kita ini ada pesan nggak dari dokter mungkin untuk Psoriasis people nih terkait gizi seimbang selama lebaran ini, biar kita nggak makin lebaran nih, Dok? Oke, jadi memang pada orang-orang yang ingin lebaran dan liburan tapi nggak pengen tambah lebaran, memang harus tetap nih mindful untuk menjaga pola makan yang sesuai dengan kebutuhan hariannya. Yang kedua, tetap memilih batasan-batasan makanan yang tadi dibahas, yaitu gula, garam, dan juga lemak. Yang ketiga, tetap melakukan aktivitas fisik. Paling gampang bangun tidur, olahraga dulu deh sebelum pergi ke rumah saudaranya. Nah, ketika bisa dijaga pola seperti itu, insya Allah dengan makanan yang seimbang, berat badan juga nggak tambah lebar ketika nanti lebaran udah selesai. Oke, jadi untuk Psoriasis people tetap jaga pola makan. Mau kemanapun, mau lebaran maupun tidak lebaran, tetap harus jaga pola makan ya, Dok, ya. Oh, tapi mungkin, Dok, saya mau nanya lagi juga nih kan, karena mungkin di sini Psoriasis people yang nonton nih ada banyak nih, ada yang mungkin yang anak-anak atau sudah dewasa atau mungkin yang ibu hamil. Nah, mungkin, Dok, boleh kasih saran juga nih untuk jaga pola makan untuk ibu hamil, Dok? Boleh sedikit masukan, Dok? Oke,
Jadi pada ibu hamil sendiri sebenarnya memang harus ada dijaga pola makannya. Bukan berarti seperti diet gitu ya dok. Tapi memang ada kebutuhan tambahan ketika ibu hamil yang sesuai dengan trimesternya. Jadi ketika trimester 1 ada penambahan berat badan yang harusnya dicapai dan juga ada penambahan kalori yang harus diasupan. Lalu nanti trimester 2 beda lagi, nanti trimester 3 beda lagi. Nah, pada pada ibu hamil sebenarnya ada juga berat badan rekomendasi yang disarankan itu pada pada ibu hamil yang mulai berat badan pada saat sebelum hamil itu berat badan normal sampai berat badan berlebih sampai berat badannya obesitas. Jadi memang tidak semua ibu hamil nih dipukul rata misalnya naik 15 kilo seperti itu. Jadi ketika dia berat badannya normal, kenaikannya boleh lebih banyak. Tapi pada berat badan yang awalnya sudah obesitas, kenaikannya tidak bisa nih lebih banyak, ada sesama dengan berat badan normal. Jadi memang bukan berarti ibu hamil itu makannya harus 2 kali lipat karena untuk 2 orang. Nah itu takutnya ini ya, pas lagi lebaran, ya ini ibu hamil makan 2 porsi juga nggak apa-apa kan ada anaknya gitu. Iya, padahal sebenarnya kebutuhannya nggak sebanyak itu juga gitu. Jadi memang harus bisa dibaca-baca mungkin rekomendasinya dari WHO. Oke, jadi tetap ya walaupun ibu hamil di dalamnya ada babynya, tetap porsinya tetap harus sesuai dengan kebutuhan kalori tadi itu ya dok ya. Nah oke, kalau gitu terima kasih banyak Dokter Mita atas kesempatannya nih mau menyempatkan waktunya hari ini mengisi podcast Sari Asi hari ini. Nah untuk Sari Asi People supaya nggak ketinggalan info tentang seputar medis maupun rumah sakit Sari Asi, jangan lupa follow sosial media kita. Nanti boleh dilihat di bawah ini dan jangan lupa di like dan subscribe. Oke, kalau gitu sebelumnya terima kasih Dokter Mita. Mudah-mudahan manfaat ya podcast hari ini dan sampai jumpa di podcast Sari Asi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.